Bank Jatim, PT Kalbe Pharma, Klinik Pace, RS Wajah Husada, CVARB Multiguna, PT Dari Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini pada hari Sabtu 4 Juni 2024 di Pondok Agung, Kota Malang. Senang sekali Bapak Ibu, saya Safra selaku MC yang akan memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, kami mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini yang telah dibuka dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Setelah itu kita akan menyimak tausiah dan juga talk show, serta akan ditutup dengan ramah tamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa, dengan harapan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, serta semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa menurut berdoa selesai. Untuk memperkuat nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh rekan kami dari BKFI, Bu Lia. Kami persilakan dan hadirin dimohon berdiri.
sebelum kami menyampaikan atau membacakan sambutan kabar Pak Bupati ini, perkenalkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa kegiatan yang memang harus disampaikan di forum atau silaturahmi yang mulia. Izin Bapak, kebetulan beliau pimpinan kami ada di Kabupaten Malang ini ada 3 kegiatan. Yang pertama sejak kemarin lingkungan jajaran Kementerian Pertahanan berkunjung ke Kabupaten Malang dalam rangka beberapa kegiatan prioritas yang ada di Canangan di Kabupaten Malang, di antaranya adalah pendirian sekolah taruna, dan itu agenda beliau sampai dengan hari ini. Kemudian di titik kedua ada kegiatan pula yang serupa dengan ini. Kemudian kami sendiri nanti akan mohon izin untuk geser sejenak karena dari Kemendagri kebetulan juga Pak yang pagi tadi sudah kami tempatkan di Alianti. Jadi memang harus kita ini tetap tidak kita menambahkan sehingga kegiatan harus tetap lancar, berkesinambungan dan seterusnya, pesan beliau seperti itu. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan atau membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat di Pemerintah Kabupaten Malang atau yang mewakili dari Dinas Kesehatan, DPNPTSP, Dinas Pendidikan Campur, saya mewakili wilayah ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum beserta pengurus dan keluarga besar Perhimpunan Klinik dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKPI), yang saya taati, abah saya ini ide senior ini menyadarkan para PNS. Beliau yang dengan perintah pimpinan Pak Abah Samsi karena visi misi beliau agamis diantaranya, kita dipelajari untuk sadar dan bertawakal serta taat barangkali lebih sangat syukur keliling. Pak Ketua DNI Dewan Masjid Indonesia Pak Sipal, yang kami hormati Pak Kapolres atau yang diwakili, kemudian Ketua ID, Ketua PDI, Ketua BPJS, Ketua PPNI, Ketua ID, para narasumber yang saya hormati pula, hadirin dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang berbagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat pasti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Semoga telah kita semua hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaatnya ya di yaumil akhir. Amin ya Allah. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, kebetulan kami sehari-hari ditugasi oleh pimpinan kami di jajaran membantu Pak Sekda, Sekretaris Daerah,
utamanya untuk pelayanan publik. Dipastikan 6 indikator kebutuhan dasar itu menjadi tugas kami. Di antaranya salah satunya yang sekarang forum ini sangat berat. Di forum silaturahmi halal bihalal ini sebagai perekat bahwa di antara kita saling saling bersangkut pastinya untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, utamanya di bidang kesehatan, Mas. Bapak Ibu, sesungguhnya tidak ada istilah bahwa hari ini dan ke depan semuanya mestinya saling terkait, berbau, bahu-membahu terhadap penanganan pelayanan dasar kebutuhan kesehatan. Sekilas kami publik, manakala yang hadir di sini adalah peran utama dari Bapak Ibu yang selama ini menjalankan tugas di kemasyarakatan dan masyarakat. Alhamdulillah Bapak, pelayanan dasar kita oleh Jakarta selalu dimonitoring. Banyak tim independen yang diantaranya kami sebut hari ini. Dinas Kesehatan pernah mendapat rapor merah 2 tahun yang lalu. Ya Pak Kadinkes atau yang mewakili. Tetapi hari ini kita sudah hijau oleh Ombudsman. Nah, kami membawa arah ke sana memang sudah menjadi tugas kami, Pak. Jangan sampai terjadi pelayanan yang sifatnya kepada masyarakat itu hal-hal yang sifatnya tidak mencukupi standar, apalagi timernya. Jadi nggak ada lagi jam dinas itu ngomong bahwa jam 4 sore selesai. Baik unsur di kesehatan saya yakin 24 jam. Itu menjadi SOP kami. Kami ditugasi pimpinan dalam tugas pelayanan publik, diantaranya membuat area-area penyusun telah kebijakan, standar operasionalnya bagaimana, indeks pelayanannya bagaimana. Peran para dokter dan nakes ini harus bisa diukur. Jangan sampai ada tenaga nakes dan seterusnya di kami ditugas oleh Pak Mati itu harus mereka profesional. Di antaranya itu tuntutan. Kenapa rapor kita menjadi hijau? Demikian pula dengan penyediaan sarana prasarana. Oleh Ombudsman ini juga masuk kategori penilaian mereka. Ingat Bapak Ibu, Ombudsman itu lembaga, kalau saya istilahkan dengan istilah lokal, itu kan tangan kirinya Presiden dalam sisi pelayanan. Jadi track record merah itu memalukan kalau daerah sampai terpilih. Dan yang membacakan Wapres, pengadilan pengawasnya Pak Wapres. Alhamdulillah Kabupaten Malang 2 tahun ini dari merah, kuning, tahun ini 2 tahun kedua sudah hijau. Orang satu digit tadi kita sudah diterima. Peran penjenengan, peran Bapak Ibu yang di kesehatan. Apalagi sekarang ada dorongan dari teman-teman PKFI, maka nanti kami akan melapor ke Bapak. Peran ini ke depan harus menyatu, saling terkait, pasti seperti itu. Hal-hal ini yang harus kita tangani bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tentu sepakat bahwa bidang kesehatan masih menjadi salah satu isu strategis. Di antaranya secara praktis tadi sudah saya matur. Yang jadi perhatian masyarakat saat ini kondisi negara kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan kesehatan seperti penyakit infeksi semakin meluas, terbarukan apalagi, dan tingginya jumlah prevalensi penyakit tidak menular. Status gizi kesehatan ibu, anak, distribusi tenaga kesehatan hingga perlunya peningkatan aksi kesehatan berkualitas di tingkat daerah. Penekanannya Bapak, strategi nasional kita adalah penanganan stunting. Mandatori Presiden jelas kepada daerah. Semua peran terlibat. Apalagi hadirnya pemerintah dalam
menangani stunting. Indeks stunting Kabupaten Malang sesuai penilaian raport nasional telah menurun, tetapi belum cepat. Telah menurun, belum cepat. Nah, ini nanti PR-nya Dinas Kesehatan. Karena keputusan Bupati menyebutkan koordinator, kita sudah ada kebijakan, payung hukum kebijakannya, itu terhadap penanganan strategi nasional mandat dari daerah ada 5. Itu sudah ada kebijakan. Yang pertama, penanganan stunting ada koordinatornya 1. Kemudian penanganan kemiskinan ekstrim 2. Inflasi dan seterusnya. Jadi 5 agenda nasional itu sudah dikerjakan oleh Kabupaten Malang dalam bentuk kebijakannya sudah ada dan dijalankan selama tematik 2 tahun ini dikerjakan. Maka di tahun depan penurunan itu semakin tajam. Di antaranya yang saya sebut tadi, bahwa gizi dan seterusnya harus hebat. Salah satu unsur itulah yang bisa berperan untuk menurunkan stunting. Namun demikian Bapak, kehadiran revolusi industri 4.0 meskipun menawarkan berbagai hal terhadap bagaimana cara-cara kita untuk menangani di antara apa yang tadi, maka perspektif SDM di bidang kesehatan itu menjadi peran penting. Teknologi penting, tetapi kalau tidak ada SDM-nya juga tidak mungkin. Maka seiring dengan itu harus dijalankan. Oleh karena itu, mulai pertemuan ini mudah-mudahan dapat menjadi wadah strategis dan berkelanjutan Pak Ketua bagi internal PKFI itu sendiri dan seluruh unsur penyelenggara layanan kesehatan primer di Kabupaten Malang. Kami mendorong mudah-mudahan peran strategis PKFI bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk terus memperkuat sinerginya bersama-sama melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang. Tentu kita semua juga menginginkan agar momentum silaturahmi ini dapat menjadi wadah komunikasi yang strategis agar tercipta kolaborasi antar profesional kesehatan baik dalam manajemen maupun pemanfaatan teknologi itu sendiri melalui pendekatan interdisiplin sehingga secara linear dapat terwujud peningkatan pelayanan kesehatan primer berkualitas di Kabupaten Malang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan forumnya masih temanya silaturahmi halal bihalal. Kami selaku wakil pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sayyidina wa sayyidinakum minal aizin wa farsin mohon maaf lahir batin. Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya bacakan dan tersampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melanjutkan langkah-langkah pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasiratul Mustaqim. Selamat pagi, rahayu. Selamat untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian Organisasi yang mewakili Bupati Malang atas sambutan yang telah disampaikan. Acara berikutnya sambutan dari Ketua PKFI Cabang Kabupaten Malang kepada Dr. Muhammad Ghazali. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Malang yang kali ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Operasi dari Pemkab Kabupaten Malang. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Kabupaten Malang yang sekaligus penasehat PKRI Cabang Kabupaten Malang, Abah Dr. Andes Kiai Haji Imam Sidoro. Yang terhormat Bapak Kapolres Malang yang kali ini diwakili Insya Allah Kepala Bagian SDM Bapak Sued. Yang terhormat Kepala Dinas BPM-PTSD Kabupaten Malang yang kali ini diwakili oleh Bapak Hartono. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili Ketua BPJS Cabang Utama Malang dan Kabupaten Malang atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua ID Malang Raya Dr. Sasmawel, kebetulan beliau yang ada sendiri. Yang terhormat PJ Ketua PDGI Malang Raya atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua ID Kabupaten Malang atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua PPNI Kabupaten Malang atau yang mewakili. Terima kasih. Serta kawan-kawan sejawat sahabat semua yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara halal bihalal PKRI Kabupaten Malang di Pendopo Agung ini dengan penuh semangat, penuh kekompakan, penuh rasa persatuan, dan semoga tanpa kendala sedikit pun. Kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, sejawat, dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Saya lihat saat ini semangatnya agak loyo ya. Mungkin belum sarapan atau belum coffee break. Jadi saya mohon izin, saya ingin sedikit menaikkan atau mengobarkan semangat dari sahabat-sahabat sekalian. Saya minta tolong pada saat saya bilang selamat pagi, ya dijawab pagi, ya. Kemudian pada saat saya bilang PKRI, tolong dijawab dengan jaya luar biasa. Setelah itu kita tepuk tangan. Minta tolong ya, dengan suara yang lantang biar nggak loyo ya. Kita mulai ya. Baik, selamat pagi. PKRI luar biasa. Biar untuk semangat ya. Baik, Bapak Ibu, sejawat dan sahabat yang saya hormati. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia dan juga Ketua PKRI Cabang Kabupaten Malang menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-sedalamnya kepada semua para hadirin yang telah hadir di acara ini.
Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan panitia yang telah bekerja keras seminggu terakhir ini dan meluangkan waktunya demi terselenggaranya, demi suksesnya acara halal bihalal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap tenaga, waktu, pikiran yang tercurahkan dengan pahala yang berlimpah. Dan terakhir tidak lupa juga ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua donatur yang telah dan berkenan menjadi sponsor kegiatan Halal Bihalal 2024. Dari Bank Syariah Mandiri, Bank Jatim, Pace, Wajah Usada, ARB Multiguna, Nakula Sadewa, dan juga Kalbe. Bapak, Ibu, sejawat, dan sahabat sekalian, tema Halal Bihalal PKFI tahun 2024 mengangkat tema memperkokoh silaturahmi, mengukir prestasi. Semoga ini tidak hanya sekedar tema, tapi 2024 kita akan buktikan bahwa persatuan silaturahmi akan lebih kokoh antar sesama anggota PKFI, antar pengurus PKFI, penasihat, dan juga stakeholder yang terkait. Hadirin sekalian, acara hari ini juga akan diisi oleh tausiah dari Romo Kiai Haji Imam Sibawai. Semoga apa yang akan disampaikan oleh beliau hari ini akan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Selanjutnya juga tidak kalah menarik, ada talk show yang ini sangat-sangat diharapkan oleh sejawat kita, oleh kawan-kawan kita, anggota kita, klinik-klinik, tidak hanya di Kabupaten Malang, mungkin juga di luar Kabupaten Malang, Malang Raya, mungkin di Indonesia, dengan tema menyikapi sengketa medik, etika, hukum, dan solusinya di klinik oleh Dr. Setio Sugiarto, sarjana hukum, magister hukum, spesialis bedah. Oh ya, sekedar info, acara ini juga ditayangkan live YouTube melalui PKFI. Ya. Semoga acara ini tidak hanya bermanfaat buat yang hadir saat ini di Kabupaten Malang, tapi juga sampai di luar Kabupaten Malang. Demikian kiranya sambutan halal bihalal yang perlu saya sampaikan. Atas segala khilaf dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Ghazali atas sambutan yang telah diberikan. Semoga semangat yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa tertular menjadi lebih semangat pagi ini ya. Baik Bapak Ibu, setelah mendapatkan semangat dan juga insight dari perwakilan Bapak Bupati serta Ketua PKFI Cabang Kabupaten Malang, setelah ini kita akan sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua DMI Kabupaten Malang kepada Dr. Andes Haji Imam Sibawai. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak
Bupati yang diwakili oleh bagian organisasi, Bapak Kapolres yang diwakili bagian SDM, dari beberapa instansi yang saya tidak hafal, para bapak yang di depan yang saya hormati, para pengurus dan anggota PKRI yang dirahmati Allah. Beberapa hari ini saya hadir di forum halal bihalal variatif. Kemarin itu halal bihalal beserta khusus ibu-ibu santri putri di lembaga pemasyarakatan atau di penjara wanita. Ternyata beliau-beliau itu dijak sholawatan, ya sregep Pak Kapolres. Suaranya bagus, masih muda-muda, cantik-cantik. Kasusnya katanya ada yang narkoba, narkotika, ada yang ya macam-macam lah. Tapi hal yang menggembirakan, kami memang sering ngaji di sana dan ternyata bermanfaat. Saya janji ojo dibaleni maneh, tobat. Masa depan Anda masih jauh, tentu nggak kepingin terulang. Dari data yang ada katanya, alhamdulillah, ya ada yang kembali masuk ke LP tapi kecil sekali. Terus siang saya halal bihalal dengan para jamaah haji. Tentunya mereka orang-orang yang berduit, yang mau berangkat haji, semangat beribadah. Pernah kami juga bersama Pak rombongan dari Polres yang dipimpin oleh Pak Waka, ini juga terkait dengan halal bihalal, sehingga melahirkan kami mohon kepada beliau untuk kami beri kesempatan menyampaikan khutbah atau paling tidak materi khutbahnya, karena kami di Dewan Masjid itu di Kabupaten Malang ada 2.600 masjid dan orang tanpa diundang bapak-bapaknya hadir dan nggak bisa protes orang sedang hadir Jumatan itu, pasti mendengarkan tanpa diundang. Sehingga kesempatan itu kami berikan kepada Polres untuk menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya narkoba, tentang apa saja di dalam tugas-tugas kepolisian. Alhamdulillah langsung direspon. Besok lusa kami juga halal bihalal di pendopo ini juga beserta para takmir masjid bagian perempuan. Jadi alhamdulillah bersama Bapak Bupati ini akhirnya masjid di Kabupaten Malang semakin makmur. Sekaligus kami mengucapkan terima kasih jazakumullah hasanal jazak kepada para klinik, pemilik klinik, para dokter yang mendukung kegiatan Bapak Bupati yang kami sebagai pengusul direspon menjadi resmi kegiatan pemerintah Kabupaten Malang dengan bentuk subuh keliling. Di antara bentuk dukungan dari PKF itu dari kecamatan ke kecamatan ada pengobatan gratis. Awalnya itu kami merespon untuk kami usulkan kepada Pak Bupati karena daerah Wong Bugo, misalnya Belgading, Tirtoyudo, Medangan, Bantul, itu kalau hanya dilayani oleh puskesmas, diperiksa-periksa itu nggak mau, kudu jauh disuntik katanya begitu. Saya guyoni lagi, berarti kalau obatnya sing dikental banyu putih, lalu siapa pakai ono modelnya wong nyuntik ini harus percaya. Makanya saya ucapkan terima kasih karena dari puskesmas itu siapin periksa waktu itu sama vaksin, sedang di klinik yang tergabung di PKM itu siap obat-obatan. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili Bapak Bupati.
Alhamdulillah kami juga karena tadi disebut sebagai salah satu penasehat. Mengapa ini sebenarnya berawal waktu yang jadi Kepala Dinas Kesehatan itu Pak almarhum Pak Dr. Abdurrahman. Nah, saya usul supaya ada posbindu basis masjid. Ternyata diterima. Dan satu-satunya se-Indonesia ono posbindu basis masjid itu di Malang. Waktu itu akan dapat penghargaan kami langsung dari Jakarta. Nah, tapi karena rombongan acaranya penuh bersama Pak Jika nggak jadi. Jadi ternyata posbindu yang basis masjid itu bersama Dinkes, kami remaja masjid dilatih kerjasama dengan bidang desa, dengan puskesmas, dilayani. Yang akhirnya posbindu yang di rumah-rumah penduduk atau yang di balai desa itu tidak laku, yang ruami di masjid. Pulang dari masjid Jumatan langsung ada perwakilan dari puskesmas, dari bidang desa melayani, dan masjidnya siap bantu. Jadi kalau misalnya terkait dengan stick itu kan harus beli pemeriksaan gula darah atau apa, dan yang lain itu orang-orang kaya di masjid itu siap urunan menyiapkan itu. Ini kan luar biasa. Dan sampai sekarang masih dulu ada 50 masjid di Kabupaten Malang yang sempat dilatih untuk mitra dengan Dinas Kesehatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami sebagai penasihat juga nggak diam ketika ada anggota PKRI yang pokoknya klinik urusan apa saya juga selalu siap bantu. Yang terakhir itu rumah sakit di Abdurrahman Saleh, ngurus itu izin apa itu kok gak suwe orang metu gak selesai katanya. Ternyata izin dasarnya itu belum selesai. Akhirnya saya hubungi Pak Dinas Perizinan, bahkan saya langsung WA ke Pak Bupati kok suwi meni, karena ngapunten itu teman saya mulai muda. Jadi responnya Pak Bupati luar biasa, langsung dikumpulkan mulai dari sekda sampai staf ahli sampai seluruh kepala-kepala dinas itu dikumpulkan, ditanya satu persatu soalnya ada urusannya rumah sakit ini dengan Pak Prabowo. Ada masih katanya milik dinas pertahanan apa itu ceritanya. Tapi apapun Pak Bupati ya tetap disiplin, urusan syarat harus dipenuhi, tetap harus dipenuhi, tapi dipercepat begitulah sinergi kami sebagai Dewan Masjid yang kebetulan oleh teman-teman pengurus saya diminta untuk menjadi salah satu penasihatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, masalah kesehatan ini penting sekali. Kalau bagi kita para imam-imam masjid, sering doa yang dipanjatkan itu terkait langsung dengan kesehatan. Misalnya kalau ada di antara jenengan yang imami, itu kan ada namanya sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan. Afiatil abdan itu kan kamane nyuwun sehat awake, jauh waras. Doanya itu sangat viral sekali, apalagi pada saat itu diviralkan saat terjadi COVID. Sampai sekarang masih ada masjid-masjid itu dungone njaluk sehat, jauh waras, itu terkenal dengan doa tibbil qulub. Termasuk kami ikut diajak sama Kemenak, sama MUI, sama Wabwati, bagaimana apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah Malang kan masih terkendali COVID-nya. Kemudian pentingnya kesehatan lagi, ada terkenal yang namanya Dungo Slamet, sangat viral Dungo Slamet. Allahumma sholli salamatan hiddin
wa afiatan fil jasad, ya selamat akidahe waras awake. Ini kan akhirnya tadi Pak dari Wakil Bupati yang menyampaikan kebutuhan kesehatan itu termasuk salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan pokok manusia. Sampai ada salah satu orang yang jadi guru ngaji Qur'annya Gus Dur di Turen itu ada namanya Yai Badr. Kalau orang pergi haji, salah satu pesan-pesan beliau gak usah ngomong macam-macam. Lek wis nang Ka'bah itu tawaf pertama dungane ya Allah nyuwun waras. Itu pesene wong kate wong kaji dungane nek ngono tok ae wis ya Allah nyuwun waras, nyuwun lancar. Nah, dan dari situlah akhirnya pentingnya sehat itu lagi-lagi orang mau pergi haji. Kalau yang sekarang itu nggak boleh melunasi dulu tapi harus istitoah dulu kan begitu diantaranya. Jadi kalau dulu kan diwalik bayar dhisik baru istitoah terbit. Kalau sekarang dinyatakan sehat dulu oleh dokter baru boleh melunasi. Nah, ini kan luar biasa peran dari panjenengan sebagai dokter, sebagai pemilik klinik. Ini luar biasa penting panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kalau dari tinjauan agama, saya pernah ngaji kitab yang namanya Ihya Ulumuddin karangan dari Al-Ghazali yang mengupas tentang hukumnya ngaji. Dari hal bagaimana hukumnya ngaji dipilah oleh Al-Ghazali. Ngaji itu kalau mengamalkannya itu fardu ain, kewajiban individu, maka belajarnya itu juga kewajiban individu. Contoh, kita bagi umat Islam wajib sholat, berarti sholat 5 waktu, berarti belajar caranya sholat yang kewajiban individu. Kapan sholat dimulai? Sejak anak usia 7 tahun persiapan masuk kami sebelum masuk balik. Berarti sebelum itu anak juga harus sudah belajar caranya sholat. Bagi orang yang mau haji, wajibnya haji itu setelah, artinya tidak semua umat Islam wajib belajar teorinya haji atau namanya ilmu manasik haji. Baru diwajibkan mereka kalau akan pergi haji. Cuma sekarang barangkali ngetren apa-apa anak TK aja harus pulang balik hijab. Hijab belajar manasik haji ke Islamic Center saja ini wajib ya wis kate budak. Dan hal yang menarik, setiap tahun saya niteni persentase orang pergi haji. Nah, ternyata apa yang Pak Kapolres dari SDM semua wong kaji anak tamatan SD. Berarti kanggo sugih itu tidak kudu sarjana saja itu. Justru yang sarjana itu angkanya kecil. Jadi yang banyak adalah tamatan SD. Nggak tahu apa mergole warisan tanah didol saya nggak tahu. Tapi tiap tahun itu prosentasi tertinggi orang yang tergaji dari sudut ijazah tamatan SD. Yang tahun ini agak lumayan, tamatan SMA sama dengan jumlah atau lebih sedikit dari tamatan SMA dibandingkan yang tamatan SD. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya, kalau ilmu kedokteran belajarnya hukumnya gimana? Belajar ilmu kedokteran yang dalam istilah agama namanya ilmu tib. Kalau khusus pengobatan Nabi, kitabnya namanya Tibbun Nabawi, ramuan-ramuan itu. Cuma kadang-kadang kok dodol jamu itu babasen, akhirnya promosi ini mungkin kalau dari dunia kedokteran saja ilmiah itu misalnya jinten hitam itu saja nih baik ini, tapi berhubung kepingin lari sobatnya itu tambah-tambahin, ini kan bahaya.
bakul terong kepingin laris, manfaatnya ini kebablasan jadi alasannya dijupuknya kitab Tibbun Nabawi. Kembali bagaimana caranya hukumnya mempelajari kitab kedokteran, hukumnya fardu kifayah, jadi tidak fardu ain. Artinya kalau di satu daerah kok kalau sing belajar kedokteran sama sekali menurut hukum Islam, maka semua orang di daerah itu menjadi berdosa karena kebutuhan akan kesehatan kan sudah kebutuhan pokok. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terkait dengan pelayanan klinik, saya pernah berkunjung beberapa klinik itu tertarik kan. Terus tertariknya apa? Sing layani ramah. Tapi juga pernah nang puskesmas sing layani murid-murid, wah tak lapor yang kepala dinas ya kok gelap misalnya. Nah ini kan datang aja kan sudah rasanya harus tambah loro lek teko nang dokter wis diurung-urung. Nah mestinya kan harus dikasih ya apa carane waras dibungahno, insyaallah waras Bu percaya insyaallah waras dan lain sebagainya. Pelayanannya begitu baik. Pernah datang malah dimarah-marahin. Yang saya masuk di sini, saya pernah datang ke klinik itu, klinik tidak hanya berikan nambah milah bahasa Jawa, tapi ketika orang itu sudah mendekati ajal pasien itu, misalnya kalau rumah sakit Islam, ya ada spiritual mendatangi, membacakan doa, dituntun muncul la ilaha illallah. Wah luar biasa. Berarti dokter yang balik membimbing pasiennya untuk menjadi husnul khotimah. Wah dokter luar biasa. Jadi saya ingat ada ahli toreko itu bilang begini, iso-iso wong sing mlebu swarga itu ora kiai ini tambah keri. Masalahnya apa? Pedagang itu ya wake sing wali. Soalnya orang tuku ambek nyambut gawe ambek wiritan. Kan gak kroso. Mungkin lek kiai wiritane lek pas nang masjid diwasno wong. Tapi kalau mungkin dokter ambek ngenteni pasien, ambek ngobati bolak-balik gimana wong, bolak-balik nulung wong. Wah. Ini ternyata kan juga ada tokoh-tokoh di bidang kesehatan itu yang kemudian menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara anggota PKI ini ada yang termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terkait dengan halal bihalal. Tentu di mana-mana kalau halal bihalal yang dibahas ya kalau kita punya sebagai manusia kan pasti punya kesalahan kepada sesama manusia, juga kesalahan kepada Allah. Kesalahan kepada Allah ya jenis kesalahannya itu apa? Ya itu tobatnya caranya melalui pintu itu. Saya ambil contoh, kesalahan kepada Allah karena gak sholat, tobatnya ya kodok sholat, nyaurutan sholat. Seringkali saya sering mengantar haji, mau bukan di antara para anggota PKRI yang saya punya teman, Bu, sampean itu mau ganti ya nopo, saya bilang bolak balik tadi petugas haji bagian apa? Bagian kedokteran TKHI, tim kesehatan haji. Bukan kancane dijak yo aja sampean dhewean. Akhirnya bilang, wis padha sampean sapa Ustaz? Nanti tak bantu sing kan tesnya kan lewat online kan. Apalagi yang kita tidak berharap dari petugas haji itu boleh bayaran ini insya Allah dengan jembatan sudah sejahtera. Paling tidak ikut membantu pelayanan kesehatan ibadah haji. Saya bilang itu gantian untuk sama terus piro dari tim kesehatan haji kok budak mana. Dan itu gratis bayarannya itu gede. Itu standar upahnya kan internasional kan. Kembali bahwa kalau kita punya kesalahan kepada Allah, gak poso,
tobatnya apa ya dikodhoi posone, gak zakat, jauh sepuro nang Gusti Allah yo ya kita bayar zakat yang mestinya wajib kita tunaikan, kebetulan belum kita bayar. Jangan kemudian dosane nang Gusti Allah nebusi bolak-balik akhirnya umroh, bolak-balik umroh ini kan nggak tepat sasaran, atau bolak-balik kue santunan nang anak yatim, ya boleh saja, tapi kewajiban itu harus sesuai dulu. Jadi makanya tempo hari saya pernah usul kepada Pak Bupati melalui dinas, sudahlah sekarang sudah viral di sekolah-sekolah itu siswanya diajak sholat duha. Boleh saja ngajak siswa sholat duha, tapi yang wajib itu sholat duhur. Yang wajib sholat duhur. Sholat duha ini sergap, anak-anak sholat duhur padahal ada musuhnya, jarang yang sholat duhur. Akhirnya saya matur kepada dinas terkait, kepada staf ahli, maka diterbitkanlah itu Bapak ya SE penguatan pendidikan karakter. Di antara poin di SE itu berbunyi di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA diperintah supaya melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Itu masukan. Jadi supaya pas begitu. Nah, kalau kesalahan kepada sesama manusia, kesalahannya apa? Kesalahannya di hutang ya harus dibayar hutangnya. Orang bolak-balik selamatan, bolak-balik sedekah, bolak-balik manggil anak yatim. Nah, sedang kewajiban asasinya apa? Yang hutang. Misalnya, pinjam barang ya harus dikembalikan barangnya. Nah, itu yang dimaksud urusan halal bihalal kepada Allah itu insya Allah selesai dengan puasa Ramadan, puasa dengan sering kita itikaf, kemudian tarawih, sholat witir, istighfar. Jadi kalau kesalahan kepada Allah, kalau misalnya tadi istighfar itu juga salah satu cara. Kalau kepada manusia halal bihalalnya itu tadi mestinya barang pinjaman kembalikan dulu, misalnya hutang disaur dulu, misalnya merusak barang didandani dan seterusnya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Belum bisa mohon maaf kok orangnya keburu meninggal. Caranya gimana? Ya didungakno ae besok di akhirat cekak nuntut. Caranya. Jadi dikirim donga diwacana Yasin, diwacana tahlil. Sedekah yang pahalanya dialamatkan kepada orang yang pernah kita sakiti. Itu insya Allah supaya besok di akhirat itu orang nuntut balas. Nuntut balas usahakan kan akhirnya amal kita nggak ada yang baiknya nggak ada kan terkuras, akhirnya kan bangkrut. Amal baik kita hilang gara-gara kita masih di dunia kadang jauh sepuro kepada orang yang melakukan kesalahan. Hadirin hadirat rahimahullah. Selanjutnya kalau kita sudah tobat kepada Allah dengan tahapan-tahapan tadi yang saya laksanakan, yang terakhir adalah mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kalau sesama manusia dengan mengganti, dan terakhir adalah mohon maaf, atau kalau nggak bisa juga dengan kirim doa, maka itu namanya adalah orang yang bertobat. Bertobat at-taib minal dzambi, ada sebuah hadis yang menyatakan at-taib minal dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa lagi. Dalam orang yang bertobat tidak berdosa lagi, bagaikan kain putih yang tidak ternoda. Tentu tobatnya tidak kapok lombok, hilang bersih bagaimana. Kemudian ada ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Ini adalah ayat yang asbabun nuzulnya ada kaitannya dengan halal bihalal. Sebab khususnya
karena Abu Bakar As-Siddiq itu mertuanya Rasulullah, punya putri yang namanya Aisyah. Suatu saat justru dari keluarganya sendiri yang namanya Misbah yang menyebarkan fitnah bahwa Aisyah itu selingkuh. Makanya Abu Bakar marah. Makanya bersumpah saya tidak akan membenarkan lagi, saya tidak akan menyantuni lagi. Marah sekali sampai sumpah-sumpah. Maka turunlah ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyadallahu wa artinya janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kami bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Ini teguran langsung dari Allah pada jangan bersumpah kata ini bangunan. Ayat selanjutnya dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ini maksudnya ada kaitannya. Jadi mudahlah mengampuni orang. Jangan jadilah Anda sebagai pemaaf, jangan jadi pendendam. Saya pernah ada orang curhat kepada saya, seorang pejabat, saya enggak menyebutkan namanya. Pejabat itu bilang saya bilang saya gini, Pak Boy, aku tuh saya itu punya penyakit, aku harus ngowok gelar ngomong hilang hilang gimana Pak Boy ini perintah Al-Quran seperti ini, hendaklah kami mudah memaafkan dan berlaku. Alasannya apa? Ala tuhibbuna ayyafirallahu kata Allah, bukankah kamu semua ingin Allah mengampuni kesalahan? Allah saja mudah mengampuni kesalahan kamu, ya kamu juga mestinya harus mudah mengampuni kesalahan sesama manusia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Imam Sibawi atas tausiah yang telah diberikan, sangat menyedihkan hati dan juga menjadi ciri iman bagi kita semua. Acara berikutnya penyerahan cendera mata. Untuk itu kami mohon kepada nama-nama yang akan kami sebutkan untuk berkenan maju ke atas panggung. Kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Malang Dr. Haji Imam Sibawi, Ketua PKMI Cabang Kabupaten Malang untuk berkenan maju ke atas panggung untuk sekali terima cendera mata. Jadi dikarenakan Bapak Bupati telah mundur meninggalkan area, yang pertama penyerahan cendera mata dari PKMI Cabang Kabupaten Malang kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Kemudian Bupati Malang diwakili oleh Abah Imam Sibawi dari PKFI kepada Bapak Bupati Malang. Kemudian selanjutnya dari BSI kepada Bapak Bupati Malang yang diwakilkan oleh Dr. Haji Imam Sibawi.
kepada pihak Bidang BSI kami mohon untuk berkenan maju ke atas panggung untuk segera menerima cendera. Mengucapkan selamat datang juga kepada Ketua PMI Kota Malang, Bapak Imam. Silakan Bapak tempat yang telah disediakan. Kemudian dari BSI kepada PKFI cabang Kabupaten Malang, kami silakan. Dari PKFI untuk kerjasama dari Bidang BSI. Mengucapkan terima kasih banyak dari pihak BSI, semoga kerjasama ini selalu terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu sesi foto. Kami mohon untuk Bapak Ibu berkenan berdiri di tempat karena pengambilan foto akan diambil dari panggung. Untuk para penanggung jawab foto, kami persilakan untuk maju